yang sholat itu dia harus berdiri jika mampu. Kalau tidak mampu, ya tidak usah berdiri. Dengan apa? Dengan duduk. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal kam iku piro arkanu sholati utawi piro-piro rukuni sholat. Nah, ini adalah pertanyaan yang sudah biasa kita dengar. Tetapi kalau tidak kita ingat, kita tidak tahu apa jawabnya. Ada berapa rukunnya sholat? Ada yang bilang 17, ada yang bilang 14. Di dalam kitab ini ada 14. Jawab, arkanu sholati utawi piro-piro rukuni sholat iku arba'ata asyara ono 14 macam. Jadi rukun sholat itu ada 14 macam. Dan ini harus kita ingat, rukun itu segala sesuatu yang menjadi pancang atau tiangnya gerakan-gerakan sholat. Dinamanya rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang menyebabkan bangunan itu berdiri. Rukun. Rupane al-awalu utawi kang pertama iku al-qiyamu ngadeg lil qadiri kaduwe wong kang kuwasa. Jadi pertama orang yang sholat itu dia harus berdiri jika mampu. Kalau tidak mampu, ya tidak usah berdiri. Dengan apa? Dengan duduk. Ya. Asani utawi kang kaping pindho iku an-niyatu niat. Jadi dilakukan dengan berdiri. Yang kedua, niat sholat. Niatnya ada berapa? Ada 5. Duhur sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri, isya sendiri, subuh sendiri. Asalisu utawi kang kaping 3 iku takbiratul ikhrami. Takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram itu takbir pertama kali ketika seseorang hendak sholat. Jadi Allahu Akbar. Itu dinamakan takbiratul ikhram pertama kali. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati, maca Fatihah. Setelah dia berniat takbiratul ihram, kemudian dia membaca Fatihah. Wajib Fatihah ini ya. Harus tahu. Makanya kita harus belajar membaca Fatihah yang baik sebagai sangu, sebagai bekal di dalam sholat. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u. Ruku. Ya, ruku itu gimana gerakannya? Ya, gerakan membungkuk itu dari setelah membaca surat kita ruku Allahu Akbar. Nah, ruku itu. Kemudian asadisu utawi kang nomor 6 iku al-i'tidalu. I'tidal itu apa? Bangun dari ruku itu namanya i'tidal. As-sabiu utawi kang nomor 7 iku as-sujudu sujud. Jadi setelah i'tidal kita turun untuk melaksanakan sujud. As-saminu utawi sing nomor 8 iku al-julusu lungguh baina sajdataini antarane loro sujud. Jadi setelah kita sujud kita duduk. Nah, duduk di antara dua sujud kemudian sujud lagi 1 kali. 2 kali sujud. Nah, itu namanya duduk di antara 2 sujud. At-tasi'u utawi kang nomor 9 iku atumakninatu tenang. Tenang itu diam.
Fil kulli ing dalam saben-saben, fil kulli ing dalam saben-saben gerakan. Jadi kalau kita sholat jangan seperti ular berkelok-kelok, harus ada gerakan diamnya. Itu namanya rukun, tidak boleh ditinggal. Diam. Nah, ya, itu namanya tumakninah. Al-asyiru utawi kang kaping 10 iku al-julusu duduk litasyahudil akhiri krana tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Al-hadi asyara utawi kang nomor 11 ikut at-tasyahudul akhiru tasyahud akhir. Duduknya itu ya rukun, membaca tasyahud akhir itu juga rukun. Asani asyara utawi kang kaping 12 iku as-sholatu maca sholawat. Ya, maca sholawat itu termasuk bagian dari rukun. Lupa membaca sholawat berarti kehilangan satu rukun. Kalau kehilangan satu rukun, dia ya harus ganti satu rakaat, batal satu rakaatnya. Fit tasyahudil akhiri ing dalam tasyahud akhir. As-salisa asyara utawi kang kaping 13 iku assalamu, uluk salam. Uluk salam yang mana? Yang pertama kali, yang menghadap ke kanan itu yang wajib, yang menghadap ke kiri itu sunnah hayat diantaranya. Kemudian ar-rabi'a asyara utawi kang kaping 14 iku at-tartibu tertib. Tertib itu apa? Segala sesuatu yang dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir. Tidak boleh diloncat-loncat, tidak boleh disilang, ya. Harus runtut dari masing-masing gerakan hingga akhir. Ini yang dinamakan rukun-rukun dari sholat. Makanya sholat itu kalau sudah tahu rukun-rukunnya termasuk tumakninah di dalam gerakannya, maka harus diingat, dijalankan dengan baik. Biar apa? Biar membawa kesempurnaan, membawa sahnya kita di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Mungkin kadang-kadang kita lupa untuk menjalankan tumakninah. Tumakninah itu apa? Berhenti sejenak, diam sejenak di dalam beberapa gerakan sholat. Contoh, ketika kita i'tidal, bangun dari ruku', kita harus tumakninah. Ketika kita ruku', kita harus tumakninah. Ketika kita sujud, harus tumakninah. Ada bacaannya itu ternyata. Jadi tumakninah itu diam, ternyata di situ ada bacaannya, tidak kosong. Duduk di antara dua sujud, dia juga harus tenang. Di situ ada bacaannya juga. Nah, itu diisi. Sebab apa? Dengan diisi itu diisi dengan zikir kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Selesai bangun. Ya, kemudian tasyahud. Nah, itu adalah 14 macam rukun-rukun sholat yang apabila kita kerjakan, maka sholat kita menjadi sah, menjadi sempurna. Jika satu kita kehilangan rukun, maka rakaat kita akan hilang juga satu. Ya. Bagaimana? Ya harus ganti satu rakaat, menambah satu rakaat. Lupa membaca Fatihah, harus nambah satu rakaat yang dibaca lengkap. Kenapa? Rukun itu sebagai satu kesatuan. Contoh seperti segitiga. Namanya segitiga, seginya harus ada 3. Kok satunya colpak, lepas, maka dia tinggal 2. Dia tidak bisa dikatakan sebagai segitiga. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, subscribe, dan komen yang positif. Apabila ada pertanyaan, silakan isi melalui kolom komentar. Dan apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.